Ada satu orang yang menghadang saya. Nggak lama, ada satu orang lagi dari belakang nusuk punggung saya. Tahu-tahu saya ditonjok dari belakang. Itu pun udah diinjak di apa, dia tusuk. Nggak tidak menutup kemungkinan dari pihak Kertabesuki akan ada yang kita tingkatkan menjadi tersangka. Awal Mei 2023 lalu, Desa Kaliwulingi, Kabupaten Brebes didatangi aparat kepolisian berkekuatan penuh. Satreskrim Polres Brebes dibantu aparat Polda Jawa Tengah dan Brimob mencari sejumlah pemuda yang terlibat perkelahian. Setiap rumah disisir. Kalau ada ngomong aja. Assalamualaikum. Salam. Bibi ada? Bibi. Kalau ada nggak apa-apa Pak ya Pak. Ada nanti lari. Masih di. Dek. Sini Mas. HP-nya mana? HP-nya mana? Dua-duanya. Dua-duanya. Itu HP-nya adiknya, itu HP adiknya. Nggak apa-apa ya Pak ya, sebentar ya biar selesai semuanya. Yuk Mas Ide. Mas Ide. Oh, pisaunya di mana? Kan masih tahu Pak. Ayo. Pisau yang Pisau. ada Pak. Yang samurai. Sebenarnya nggak ada, nggak tahu. Orang ramai banget terus pada pulang. Ya yang terbuka ya, jadi nggak apa-apa ya. Bantu nanti, bantu biar pulang semua, biar pulang semua. Aja video. Nggak apa-apa ya, jangan Ada. Ayo nggak apa-apa. Hingga malam hari, satu persatu pemuda yang terlibat kemudian diamankan. Siapa lagi yang ikut dari kamu? Di situ ada berapa? Woi, banyak, jangan tanya siapa kamu tahu. Itu yang ada di situ mana? Ya, Kalau saya tahu. Iya lah, Pak. Bukan aku ngomong kamu kalau melayu Pak, kalau cuma bawa senjata doang itu pas pulang. Kasih. Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Tarik turun langsung dalam proses penangkapan ini. Alhamdulillah kurang dari 24 jam dari Polres Brebes berhasil mengamankan kurang lebih 15 pelaku yang dimana mereka ada di objek dan melakukan tindakan-tindakan penganiayaan di antara mereka. Sebelumnya, tim Resmob Polres Brebes telah meringkus pemuda bernama Windiantoro, pelaku utama dalam peristiwa perkelahian dua kelompok pemuda dari Desa Kertabesuki dan Kaliwulingi ini. Windy diringkus saat melaut di perairan Pantura. Kurang dari 24 jam kami berhasil mengamankan salah satu orang pelaku yang diduga sebagai pelaku utama, ya, tepatnya di perairan Pantura, Kabupaten Brebes. Ya, jadi tim Resmob Satreskrim Polres Brebes pada saat itu segera melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku. Dan kemudian melakukan pengembangan sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap 14 orang pelaku lainnya. Untuk pelaku utama yaitu saudara Windy, warga Desa Kaliwulingi ya, yang mana yang bersangkutan dengan menggunakan senjata tajam melakukan kekerasan terhadap korban seperti itu. Dan juga yang bersangkutan telah memprovokasi rekan-rekannya untuk bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban.
Setelah dilakukan penyidikan mendalam, polisi akhirnya menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus perkelahian antar kelompok pemuda Desa Kaliulingi dan Kertabesuki, Kabupaten Brebes. Ke-15 tersangka ini memiliki peran masing-masing. Dari 15 orang ini, mereka mempunyai peran masing-masing. Ada yang memukul, ada yang menusuk, dan lain sebagainya. Dan dipastikan untuk 15 ini sangat berperan aktif. Oleh sebab itu kita tetapkan jadi tersangka. 15 ini saat ini kita tahan di Rutan Polres Brebes. Dalam kasus ini, 4 pemuda Desa Kertabesuki mengalami luka sabetan senjata tajam. 1 diantaranya tewas di tempat. Perkelahian antar 2 kelompok pemuda desa ini bermula dari ajakan duel di aplikasi WhatsApp. Warga Kertabesuki ini menerima WA terkait dengan orang nama W. Karena dikira W ini adalah mungkin seorang wanita, ada ketersinggungan. Akhirnya kedua kelompok ini berjanji untuk bertemu di suatu titik yang tidak jauh dari Desa Kaliulingi, tepatnya di daerah Balongan atau tepi pantai. Dan inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus ini. Kami sita ada beberapa barang bukti berupa bambu, samurai, dan alat-alat pemukul lainnya. Ada 1 orang yang menghadang saya. Nggak lama, ada 1 orang lagi dari belakang nusuk punggung saya. Tahu-tahu saya ditonjok dari belakang. Itu pun udah diinjak di apa, ditusuk. Nggak tidak menutup kemungkinan dari pihak Kertabesuki akan ada yang kita tingkatkan menjadi tersangka. Perkelahian antar kelompok pemuda Desa Kaliulingi dan Kertabesuki, Kabupaten Brebes menelan korban jiwa. 3 orang mengalami luka, 1 lainnya tewas di lokasi kejadian. Korban tewas adalah Ahmad Yahya, pemuda 21 tahun, warga Desa Kertabesuki ini tewas setelah tubuhnya ditembus senjata tajam. Jadi berdasarkan hasil otopsi terhadap korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, didapati luka akibat sentuhan akibat benda tajam yang terdapat di bawah dada kiri korban, ya, sehingga menimbulkan pendarahan hebat dan korban meninggal dunia. Sedangkan 3 korban lainnya yang mengalami luka tusuk, masing-masing Arfi, Tony, dan Sudung Maulana. Tony dan Sudung ternyata kakak beradik. Saat perkelahian terjadi pada Kamis 4 Mei dini hari, ternyata 2 kelompok pemuda ini usai berpesta minuman keras. Ya, jadi sebelum kejadian, memang dari kedua kelompok pemuda ini mengkonsumsi minuman keras, ya. Konsumsi minuman keras, kemudian adanya komunikasi via media sosial yang sifatnya saling menantang, ya. Kemudian akan hal tersebut karena memang sebelumnya tidak ada masalah, sehingga disepakati untuk bertemu di area tambak yang ada di Desa Kaliulingi. Namun setibanya di lokasi, tidak dapat dihindari terjadi cekcok mulut di sana. Dan kedua belah pihak saling serang untuk melakukan perkelahian. Untuk mengetahui lebih dalam seputar kasus ini, kami mendatangi rumah korban di Jalan Rawa Rontek, Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di rumah korban Ahmad Yahya, kami bertemu dengan keluarga serta 3 korban lain yang selamat dari maut. Kepada kami, Aipudin, kakak almarhum Yahya, mengungkapkan kalau adiknya itu tak lama lagi akan berangkat ke Amerika untuk bekerja, ikut dengan kakaknya yang lain. Namun takdir berkata lain. Yahya tewas dalam perkelahian. Ya pesannya
Kalau diomongin itu nurut sama orang tua, jangan itulah bandel. Dan pada saat kejadian, kebetulan Aipudin sedang tidak di rumah. Ia pun pasrah saat mengetahui adiknya tewas. Ya, kepada Bapak Kapolda, Kapolres, Kapolsek, saya berterima kasih dan udah menangani kasus ini dengan sesuai. Inilah Umar. Pemuda inilah yang menerima pesan WhatsApp dari pemuda warga desa Kaliwulingi bernama Windiantoro. Umar pun menceritakan awal mula peristiwa itu terjadi. Saya kan main sama si Tony ke rumahnya Peri, tapi ternyata di rumahnya Peri ada almarhum sama si Sudung Arpi. Saya ke situ, si Peri bilang, "Mari itu cariin siapa yang namanya Windy." Umar sempat menghubungi Windy untuk menanyakan permasalahan yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya tantangan untuk duel pun terjadi. Terus saya telepon langsung lagi. Terus itu yang ngangkat Windy atau temannya nggak tahu saya. Mintanya duelnya di perapatan Jos. Saya nggak mau. Kan masih dekat sih ke lokasi itu, rumahnya si Windy. Jadi saya maunya yang sepi. Hingga akhirnya tantangan dilayani dan Umar mengajak 4 temannya yang lain, masing-masing Ahmad Yahya, Tony, Arfi, dan Sudung. Dalam perkelahian yang terjadi di pinggir tambak di desa Kaliwulingi ini, Umar lolos dari serangan senjata tajam. Saya berbolak-balik, kalau nggak saya berbolak-balik, saya kena senjata tajam. Untungnya saya berbolak-balik, menghindarlah. Pas begitu saya lari sama si Tony. Umar lolos, sementara 3 temannya terkapar terkena tikaman senjata tajam. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit Bakti Asih Brebes. Ada satu orang yang menghadang saya. Nggak lama, ada satu orang lagi dari belakang nusuk punggung saya. Tahu-tahu saya ditonjok dari belakang. Itu pun udah diinjak di apa, dia tusuk. Nggak tidak menutup kemungkinan dari pihak Kertabesuki akan ada yang kita tingkatkan menjadi tersangka. Di tempat inilah perkelahian antara kelompok pemuda desa Kaliwulingi dan Kertabesuki, Kabupaten Brebes terjadi. Dan pemuda bernama Arfi ini adalah salah satu korban yang mengalami luka tusuk di bagian bokong. Di sebelah sini? Iya, di pas lumpuran itu. Nah, waktu itu yang Arfi lihat kayak gimana, Vi? Mulai dari korban almarhum itu diapain, itu dikeroyok atau gimana? Pas saya lihat awalnya sih cuman berdua berantem di situ. Lah temennya yang pelaku pada nyamperin semua. Jadi saya mau mandu almarhum. Setelah mau mantu, saya juga ikut dikeroyok. Nah, waktu itu jatuhnya tengkurap apa serentak atau gimana sih? Ya, sambil guling-gulingan sama yang duel itu sih. Iya. Ini ya, di sini ya? Iya, pas di lumpuran situ. Oh. Nah, kalau yang waktu pas kepalanya dicelup-celupin itu di sini? Kalau almarhum ya di lumpuran itu, pas di lumpur ya. Sempet dicelup-celupin. Nah, kalau Arfi waktu itu di kelumpurnya itu kalau di sini juga? Iya, cuman ditarik ke pas airnya. Ya, diselem-selemin itu pas di airnya tuh. Oh, di sana? Iya, pas di airnya. Selem-selemin. Semua, sampai badan-badannya juga? Iya. Semua gitu? Sampai air masuk ke mulut. Pas penusukannya di situ sih. Oh, pas sudah jatuh? Iya, selem-selemin. Kerasa ada penusukan situ. Iya. Sempet nggak sadarkan diri. Bukan hanya Arfi, kami juga mendengar cerita dari korban lain yang merupakan kakak beradik.
Pemuda ini bernama Tony. Ia mengalami luka tusuk di punggung. Lah kalau saya sih udah di rumah, Pak. Udah di rumah, udah masuk kamar. Terus teman saya telepon namanya si Arfi. Telepon saya, suruh mau nemuin orang, mau ngelarin masalah, mau mengklarifikasi lah. Tapi posisinya di desa Kalilingi, itu di Bali, Balongan. Setelah saya ke sana rombongan berlima, saya udah sampai ke sana. Tapi para pelaku belum pada sampai. Katanya mau ke sana mau 2 orang, tahu-tahu di sana bawa rombongan banyak. Tony yang saat itu melihat adiknya dianiaya berusaha menolongnya. Si teman-teman para pelaku itu ngeroyok adik saya. Dan saya lari ke adik saya nolongin adik saya. Karena posisinya itu kemungkinan ada 10 lebih lah orangnya yang ngeroyok adik saya. Sempat saya mau ke nolongin adik saya, ada 1 orang yang menghadang saya dari depan. Dari situ saya berantem, tapi nggak lama ada 1 orang lagi dari belakang nusuk punggung saya. Mukul kepala saya pakai pring. Dan ini adalah Sudung Maulana, adik Tony. Sudung mengalami luka tusuk di pinggul. Saat itu Sudung dan Arfi sempat bersembunyi di sebuah warung. Melihat kelompok pemuda desa Kaliwelingi datang dengan jumlah banyak, ia pun menghampiri temannya yang lain. Sudung pun akhirnya jadi bulan-bulanan. Lah saya sama si Arfi dari kejauhan, yang bertiga udah di TKP sih. Pas begitu tahu cekcok kan si Kalilingi datang, saya langsung ikut soalnya sih, takutnya ada apa-apa kan, kelihatan udah ada pisau, ada samurai kan banyak. Pas begitu langsung udah berantem. Namanya pihak sananya bilangnya, udah biarin gitu. Pas biarin, tahu-tahu saya ditonjok dari belakang, berapa kurang lebih 10 lebih lah. Pas dihajar itu pun udah diinjak di apa tusuk gimana. Pas begitu udah nggak kelihatan sih Pak, cuma udah nggak sadar diri gitu. Desa Kaliwelingi inilah yang menikam korban Ahmad Yahya hingga tewas. Bersama 14 temannya, kini Windy harus mendekam di balik sel tahanan Polres Brebes. Windy mengakui kalau peristiwa berdarah ini bermula dari chattingan lewat WhatsApp. Saya tidak kenal dia, cuma dia ngancam saya kayak gitu. Ngancam saya mau bunuh saya kalau keluar rumah, kalau di jalan, ngancam kalau awas kalau kamu di jalan, terus saya bunuh kayak gitu. Habis itu dia nelpon saya, mau ketemuan di Bali. Situ saya duel, saya nggak berani. Setelah itu duelnya sama teman saya. Jadi duel di situ berdua. Ya itu teman korban itu meroyok, akhirnya teman saya meroyok lagi. Lalu inilah alasan Windy mengajak teman-temannya saat hendak bertemu di lokasi kejadian. Cuma buat nonton doang. Terus duel, mau duel sama saya nggak berani, dia besar sih, saya kecil. Akhirnya jadinya sama teman saya. Perkelahian terjadi. Melihat kawannya kalah, ia langsung turun membantu. Teman saya kan gelut sama dia, mau mati, akhirnya saya nolongin dia, royok dia. Ya. Terus apa yang dilakukan? Saya nusuk doang. Ahmad Yahya pun terkapar dan tewas di lokasi kejadian. Untuk pasal yang kita terapkan saat ini adalah pasal 170 KUHP, untuk ayatnya kita menggunakan ayat 3. Namun berkembangnya waktu apabila terjadi perencanaan terkait dengan tindakan ini bisa kita tingkatkan lagi untuk pasal-pasalnya. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka dari pihak korban. Tidak menutup kemungkinan dari pihak Kertabusuki akan ada yang kita tingkatkan menjadi tersangka apabila dari Kalilingi melaporkan tindakan-tindakan juga. Karena ada beberapa warga Kalilingi yang sekarang jadi tersangka menjadi korban dari
pihak Kertabesu.